Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wala nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Brother and sister, peserta kelas Ramadan Tertata, Journaling Ramadan Tertata 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali via YouTube, ya, via rekaman video YouTube di materi yang ketiga, ya, yaitu contoh journaling. Materi ini agak melompat. Harusnya materi pertama kita sudah dapatkan apa itu journaling, lalu yang kedua wujud dari journaling seperti apa bentuk journaling. Harusnya yang ketiga materi kita adalah mengapa kita melakukan journaling, ya, mengapa journaling, why, ya, alasan apa manfaatnya, apa pentingnya journaling. Dan seharusnya setelah itu, sebelum masuk materi ini, harusnya bagaimana caranya melakukan journaling. Baru kita masuk ke materi ini, yaitu contoh dari journaling yang mengambil contoh proyek dari sekolah kejujuran.id, yaitu Honesty Book. Ya. Insyaallah nanti setelah ini selesai kita akan back lagi, ya, ke materi pentingnya journaling dan bagaimana caranya melakukan journaling secara umum. Baik, kita sebelum mulai seperti biasa saya ingin memperkenalkan apa itu sekolah kejujuran.id, yaitu sebuah wadah, ya, GRB, gotong royong belajar. Jadi belajar dengan cara bergotong royong terkait dengan pengembangan diri dan pemberdayaan masyarakat, empowerment melalui pembelajaran journaling dan konseling. Jadi fokus kita di awal itu adalah pembelajaran journaling dan konseling, nanti akan menyambung ke kelas-kelas pengayaan lainnya. Atau secara singkat, sekolah kejujuran itu apa? Sekolah kejujuran adalah sebuah sekolah psikologi dan kesehatan mental. Seperti apa model pembelajaran sekolah kejujuran? Ya, prinsip-prinsip yang kita anut, ya, yang kita adopsi, ya. Yang pertama adalah semua orang adalah guru. Yang kedua, semua orang adalah murid. Yang ketiga, semua tempat atau semua rumah adalah sekolah. Jadi ada tiga prinsip yang ingin kita kembangkan di model pembelajaran sekolah kejujuran ini. Semua orang adalah guru, semua orang adalah murid, dan semua tempat adalah sekolah. Never stop learning. Nah, siklus pembelajaran dan pembiayaannya seperti ini. Yang pertama hunting, ya, kita biasa melakukan hunting, termasuk materi ini juga hasil dari hunting sekolah kejujuran dari berbagai sumber. Hunting kita berburu sampai kita belanja, ya, belanja ilmu, belanja alat-alat pembelajaran. Ya, nantinya setelah hunting hasilnya akan kita keep, kita akan jaga, kita akan masukkan, kita akan dokumentasikan, arsipkan di Honesty Library. Honesty Library itu adalah perpustakaan journaling sekolah kejujuran.id. Jadi ada Honesty Library, ada juga ada Honesty Institute, yaitu lembaga penelitian dan pengembangan journaling.
dan psikologi serta kesehatan mental. Nah, jadi hasil dari hunting itu kita simpan dengan baik ya, lalu kita bagikan, kita share ke berbagai pihak, wabil khusus kepada anggota sekolah kejujuran. Lalu setelah itu kita pantau kebermanfaatannya seperti apa, ya, feedbacknya seperti apa. Kita melakukan proses caring ya, kepedulian ya terhadap orang-orang yang kita sharing sebelumnya. Lalu setelah itu kita harapkan ada pemberdayaan di dalamnya, empowerment, ada empowering, sehingga ilmu yang didapatkan itu benar-benar ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sharing, tapi juga caring, sehingga hasil akhirnya itu pemberdayaan, empowering. Nah, mudah-mudahan dengan semakin berdaya ya, semakin berkualitas ya, semakin scale up levelnya, semakin tinggi kehidupannya, kualitas hidupnya, itu semakin semangat untuk melakukan donasi. Nah, makanya di sekolah kejujuran itu ada namanya pos donasi prosaji dan prozaki. Prosaji itu adalah program sedekah journaling Indonesia, sedekah yang ditujukan untuk pengembangan dunia journaling di Indonesia, masyarakatkan journaling dan menjurnalingkan masyarakat. Lalu ada lagi prozaki. Prozaki itu adalah program zakat kejujuran, ya, program zakat kejujuran Indonesia. Jadi esensinya sama, ya, yaitu memasyarakatkan kejujuran dan menjujurkan masyarakat dengan metode journaling. Nah, dari situlah dari donasi pos prosaji dan pos prozaki itu mensupport pendanaan di hunting, karena untuk melakukan hunting itu ternyata butuh pembiayaan. Ya, seperti itu. Kita gotong royong di hunting ya, kita gotong royong di donasi. Nah, dari situ kita mendapatkan hasilnya, kita bagikan ke seluruh orang, ke seluruh pihak ya, ke seluruh anggota sekolah kejujuran. Lalu kita pantau pembelajarannya ada, kita monitoring, kita dampingi ya, kita coaching di dalamnya sehingga terjadi proses empowering, dan terus seperti itu siklusnya. Oke, kita masuk ke materi inti seperti ini. Ini ada sekitar 20 slide ya, 20-an slide. Coba kita lihat secara sekilas seperti apa. Ini tuh, lihat seperti ini. Sekilas ya. Iya. Oke. Nah, secara sekilas ya, kita balikan lagi ke awal. Oke. Saat ini waktu menunjukkan jam 9.47, 48 menit. Ya, habis tarawih. Ya, oke. Mudah-mudahan tidak ada gangguan ya. Baik, kita kembali ke materi utama, yaitu contoh dari journaling yang dilakukan oleh sekolah kejujuran.id. Jadi di SK ini, di sekolah kejujuran.id ini, SKID, kita punya project ya, project journaling project bernama Honesty Book, yaitu proyek pembuatan dan pengembangan journaling. Honesty Book ya, saat ini masih dalam bentuk baru manual ya, baru analog saja, belum ada digitalnya. Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang, nanti ada yang versi digitalnya. Jadi Honesty Book itu adalah sebuah jurnal ala sekolah kejujuran, ya, sebuah jurnal yang isinya sudah ada prom-prom ya, prompter-prompter yang dikembangkan, yang diteliti, yang dikembangkan oleh sekolah kejujuran.id.
Nah, project ini disupport oleh Anesti Institute dan Anesti Library. Jadi Anesti Institute itu adalah program dari Sekolah Kejujuran untuk meneliti dan mengembangkan journaling, ya dunia journaling, psikologi dan kesehatan mental. Anesti Library itu adalah tempat menyimpan, ya, tempat menyimpan, tempat merekam berbagai hasil dari Anesti Institute yang siap di sharing dan caringkan ke seluruh anggota Sekolah Kejujuran. Jadi Anesti Library itu adalah sebuah perpustakaan journaling sekolah kejujuran.id. Oke, kita langsung ya masuk ya. Anesti Book seperti apa? Nah, sistematikanya seperti ini. Jadi ada namanya core journal ya. Core journal. Di dalam core journal itu, ini jurnal inti dari Anesti Book itu ada my research, R&D, ada lagi my core belief, ada lagi my vision, ada lagi my identity, ada lagi my mission, ada lagi my strategi. Nah, ini adalah inti sebetulnya ya, inti dari Anesti Book itu intinya ini. Nah, nanti di breakdown ya, di breakdown bisa pendekatannya timeline ya, pendekatannya waktu, ada lagi pendekatannya ruang. Ya, kalau pendekatannya ruang nanti seperti ini. Jurnal tematik ya. Oke, kita bahas di pendekatan waktu ya. Jadi dari apa yang nanti kita create ya di core journal ini, kalau sudah selesai, maka nanti kita bisa aplikasikan ke dalam jurnal dalam tataran timeline ya, waktu ya. Misalnya kita breakdown lagi menjadi PR hidup lifetime. Jadi PR hidup kita tuh apa dan seperti apa. Lalu PR hidup 20 tahunan. Dari 20 tahunan yang terdekat dipecah lagi, di breakdown lagi menjadi PR hidup 5 tahunan. Lalu di breakdown lagi 5 tahun terdekat itu menjadi PR hidup tahunan. Lalu dari tahunan terdekat itu di breakdown lagi menjadi PR hidup bulanan. Nanti ada lagi PR hidup pekanan dan PR hidup harian. Jadi sistematika atau strukturnya seperti ini. Nah, di sini sebetulnya istilah aslinya itu rencana hidup. Cuman kita memakai istilah PR hidup. Nah, ini untuk memaknai bahwasannya rencana hidup itu sebenarnya adalah usaha kita untuk menemukan PR hidup kita yang sebenarnya dan mengerjakannya. Nah, itu disebut rencana hidup, hakikatnya seperti itu. Makanya kita ganti penamaan atau istilah rencana hidup atau planning itu menjadi PR hidup. Biar kita dapat ya, substansinya dapat ya, maknanya dapat. Nah, hidup itu sangat sederhana ya, brother sister, rekan sekalian. Hidup itu sederhana cuma 2, yaitu mencari PR kita seperti apa, lalu kerjakan. Ya, kata orang kalau di sekolah itu selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Ya, seperti itulah hidup. Ya, kita mencari PR kita seperti apa, lalu kita kerjakan, dan selesai nggak selesai, ketika sudah ada panggilan kematian ya harus dikumpulkan. Nah, tujuannya adalah be the best version of me, ya, menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi rencana hidup itu tujuan akhirnya adalah be the best version of me. Makanya rencana hidup bisa diistilahkan juga di Anesti Book ini dengan istilah PR hidup. Nah, dari PR hidup harian yang terdekat itu kita buat to-do list. Ya, to-do list mungkin sudah banyak yang paham tentang to-do list ya. Nah, dari to-do list itu nanti ada catatan dan evaluasi harian. Ada catatan evaluasi pekanan, ada lagi catatan evaluasi bulanan, ada lagi catatan dan evaluasi tahunan. Yang tadi pendekatannya timeline ya, jadi garis waktu. Nah, kalau ini pendekatannya ruang ya, karena memang manusia itu selalu hidup di ruang dan waktu ya, waktu dan ruang. Ini pendekatan tematik atau pendekatan ruang ya. Jadi kita mesti tahu ya kategorisasi hidup kita itu seperti apa. Nah, itulah esensi dari journaling. Sama esensinya dengan jurnal di bidang akuntansi. Di bidang akuntansi itu kan ada namanya akun-akun ya. Sebetulnya esensinya itu adalah kategorisasi.
Bagaimana kita mengkategorisasikan berbagai transaksi yang ada, dikategorisasikan, dikelompok-kelompokkan, biar kita bisa lebih mengenal dan bisa lebih menyusun, ya, bisa lebih mengenal, menganalisa dan menyusun, ya, menyusun berbagai kelompok-kelompok tersebut. Nah, di sini di jurnal tematik ada namanya jurnal ideologi, ya, lagi jurnal My Family, jurnal My Business, jurnal My Social, My Finance, manajemen aset, pendidikan, kesehatan, dosa dan hutang, dan bla 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 bla. Oke, kita bahas ya satu persatu. Ideologi, ya, pasti setiap manusia punya ideologi. Ya, cuman karena ini adalah konteksnya keislaman, konteksnya adalah Ramadan, kita langsung aja to the point ke ideologi keislaman. Jadi dalam Islam ini ideologi itu terbentuk dari 165. Konsepnya 165. 1 itu ihsan, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Atau kita balik 5, 6, 1. 5-nya itu apa? Ya, rukun Islam. Makanya kita buat jurnal rukun Islam. Di dalam jurnal rukun Islam ada jurnal lagi ternyata. Jurnal syahadat, jurnal sholat, jurnal puasa, jurnal zakat, haji, dan umroh. Dan begitu pula di rukun iman. Di dalam rukun iman pun ternyata ada berbagai jurnal juga. Ada jurnal ketuhanan, jurnal kemalaikatan, jurnal kekitaban, jurnal kenabian, jurnal kematian, afterlife, jurnal kehidupan atau nasib. Nanti yang ketiga setelah Islam, iman adalah rukun ihsan. Sebenarnya rukun ihsan itu nggak ada rukunnya karena cuma satu pengertiannya. Pengertiannya itu mengarah kepada sistem hidup sebetulnya ihsan itu. Bagaimana kita menghayati keislaman dan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kehidupan sehari-hari itu hanya ada 2 bidang sebetulnya ya, kalau mau dikelompokkan ya, yaitu muamalah ekonomi dan muamalah sosial politik, budaya, dan lainnya. Secara garis besar ekonomi dan sosial. Nah, itu jurnal ideologi. Nah, kalau jurnal Ramadan itu adanya di jurnal puasa. Ya, ada di jurnal puasa. Kalau misalnya kita dulu punya kelas umroh journaling, ya itu belum efektif berjalan ya. Itu masuknya di jurnal haji atau umroh. Jurnal haji atau umroh. Oke, berikutnya lagi ada lagi jurnal kehidupan. Ini saya lupa nulis di sini, jurnal kehidupan harus terbagi menjadi 3 ya. Karena sepanjang penelitian dari sekolah kejujuran, sepertinya hidup kita itu terbagi menjadi 3 hal ya, 3 bidang ya. My family, my business, my social. Udah itu aja. My family, my business, dan my social. My family itu ya jurnal keluarga. Jadi jurnal keluarga itu ada 2 ya, jurnal keluarga inti dan jurnal keluarga besar. Di jurnal keluarga inti juga dibagi-bagi lagi nanti. Jadi ada jurnal suami, jurnal istri, jurnal anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya, prinsipnya adalah semua tercatat dan semua mendapat tempat. Itu prinsip journaling ya, semua tercatat dan semua mendapat tempat. Ada lagi jurnal keluarga besar, ya, extended family. Ya, di situ ada yang terdekat adalah orang tua, kerabat ya, kerabat orang tua. Ada lagi kerabat saudara dekat. Ya, kerabat saudara dekat itu kakak dan adik. Ada lagi kerabat saudara jauh, itu saudara-saudara. Nah, berikutnya ada jurnal my business setelah my family. Itu adalah hubungan dengan karir, kerjaan kita, ya, usaha. Lalu ada lagi jurnal my social, itu kaitan dengan aktivitas sosial lingkungan kita. Ya, bisa di ormas, bisa di lingkungan setempat, ya, di sifatnya sosial kemasyarakatan. Nah, selain itu juga ada namanya jurnal My Finance, jurnal keuangan. Ada lagi jurnal manajemen aset. Ada lagi jurnal pendidikan kita. Ada lagi jurnal kesehatan kita. Ada lagi jurnal dosa dan hutang.
Ada lagi jurnal afterlife, manajemen sakit dan kematian. Ada lagi jurnal habit, kalau misalnya kita ada project habit ya, pembangunan habit building ya, kita butuh habit tracker ya, kita buat di jurnal habit. Ada lagi jurnal galeri. Nah, galeri ini album ya, seperti album ya, kita bisa buat dalam bentuk fisik maupun bentuk digital. Kalau dulu orang bikin album foto ya secara fisik, secara manual, secara analog. Nah, kalau sekarang bentuknya lebih banyak digital karena banyak sekali fotonya. Bukan hanya foto, tapi foto, video, audio itu bisa masuk semuanya ke dalam jurnal galeri. Nah, kalau pernah ada lupa saya yang heboh itu, yang lupa namanya siapa ya, bukan Habibie Everyday ya, apa ya. Jadi dia tuh mengcapture foto-foto dari hari ke hari. Nah, itu seperti itu. Ketika kita punya jurnal galeri, ya kita mengumpulkan ya foto-foto kita atau foto-foto keluarga dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, lalu kita kenang ya, kita lihat kembali, kita buka kembali, kita tulis keterangan-keterangannya, lalu kita lihat apa ada progres apa di dalamnya ya gitu. Di jurnal galeri ya, jurnal galeri. Nah, biasanya ini kalau jurnal pekan sama jurnal bulanan tuh kita ngumpulin foto-foto terbaik ya, foto-foto terbaik pekan ini dari keluarga kita seperti apa ya, atau 3 foto terbaik atau 4 foto terbaik, nanti kita keep dalam bentuk album ya, album digital. Ada lagi jurnal healing ya, jurnal healing itu memang ditujukan buat healing kita, buat penyembuhan. Kalau misalnya kita ada masalah mental, masalah apa ya, itu bisa ya, jurnal healing. Ada lagi jurnal syukur, gratitude journal, itu ada. Ada lagi jurnal mimpi. Jurnal mimpi ini menarik nih. Jadi kita buat catatan setiap kali kita mimpi, pas bangun tidur kita jangan ngapa-ngapain dulu, langsung kita tulis kita mimpi apa secara detail seperti apa, dan itu kita lakukan terus gitu ya. Nah, kita riset mimpi kita dari hari ke hari seperti apa, lalu apakah punya makna atau tidak. Lalu jurnal scripting, nah ini bagian dari doa ya, nanti dibahas di kelas pendalaman. Ada lagi unsent letter ya, surat yang tidak terkirimkan. Ada lagi Dear Allah Journal, ini jurnal, isinya jurnal dalam bentuk amplop ya, ada suratnya gitu, cuman kita tertujunya itu kepada Allah ya, kita nulis tiap hari atau tiap malam atau tiap pekan atau tiap bulan. Nanti surat-surat itu kita kumpulkan ya, lalu kita bawa, mungkin pas Ramadan kita kumpulkan, kita buka lagi pas Ramadan atau pas lagi saatnya umroh ya, atau saat haji. Itu subhanallah luar biasa ya, apa sih impactnya ya, impactnya luar biasa. Nah jadi semua ini sebetulnya ada kelas pendalamannya, itu Wheel of Life. Itu ada materi khususnya, itu Wheel of Life untuk pendalaman ini. Oke, nanti kita ada kelas pendalaman ya di les journaling habis Ramadan. Nah, kita masuk sekarang ke aplikasi jurnal Ramadan tertata 1446 Hijriah, journaling bersama malaikat. Jadi pertama tugas ya, ini yang diberikan sebelumnya udah diingatkan. Pertama, sediakan binder note A5. Binder note A5 karena ini filosofinya itu, manfaatnya itu kalau kita pakai binder note itu gampang dibongkar pasang. Karena nanti kita akan membuat partisi-partisi atau kita membuat bab-bab dan sub-bab ya, atau membuat klaster-klaster, kategorisasi, dan kita butuh sarana buku yang fleksibel. Nah, ini binder note itu sangat fleksibel sekali. Pilih yang A5 nih, contohnya seperti ini. Ini adalah jurnal Ramadan saya, Ramadan tertata 1446 Hijriah. Ya, di sini ada kata-kata apa nih? Aku memimpikan malaikat berkenan menemaniku. Wah, jangan tahu nih dari lagu mana nih diambil. Ya, terus yang kedua, pilih
alat tulis suka-suka kita dan senyaman mungkin. Ya, berbagai alat tulis kita coba, ujungnya yang berbagai macam kita coba, warnanya kita coba, pilih yang paling nyaman buat kita tuh seperti apa. Macam-macam alat tulis itu. Pulpen itu banyak macam, ada gel, ada yang tinta, ada apa. Ya. Lalu yang keempat, sediakan isi kertas binder note kira-kira 100 lembar. Digunakan untuk sebulan ini 100 lembar. Ya paling kepake antara 30 sampai 50 lembar ya. Apa-apa sisanya bisa untuk bulan berikutnya. Ini murah kok harganya. 10.000, bahkan ada yang jual 8.000 ya. Sama alat tulisnya jangan lupa. Penggaris, mungkin ada stabilo, ada apa ya. Pensil ya. Lalu yang kelima, pada halaman lembar file buat garis tengah dan biarkan kosong halaman sebaliknya. Ya. Nah, sediakan isi kertas binder note kira-kira 100 lembar, nanti seperti ini. Ya, seperti ini, dibagi dua ya. Yang kiri untuk apa, yang kanan untuk apa. Yang kiri itu untuk pra-planning harian, isinya bisa itinerary Ramadan, my appointment, info-info tentang hari tersebut seperti apa, catatan untuk hari tersebut. Tangkap ya, filosofinya tangkap semua kemungkinan hari itu. Ya, kita tangkap aja semua, kita tampung. Nanti baru kita pilih dan pilah. Ya, kita pilih dan pilih. Di sebelah kanan ada planning harian, isinya bisa to-do list, anggaran harian dan lain-lain. Atau hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Ada hal-hal lagi yang kita bisa delegasikan ke orang. Nah, ini di sini ada hari, tanggal, ada kalkulator hidup juga bisa. Ini kira-kira hari itu adalah hari keberapa dalam hidup kita. Kita cantumkan. Nah, di halaman sebaliknya itu free space. Ya, ada ruang kosong untuk kita tumpahin segalanya di hari itu. Isinya bisa apa aja, mulai dari review harian, catatan harian, catatan keuangan, insight, doodle, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa evaluasi, bisa catatan harian dievaluasi, plusnya apa hari itu, minusnya apa hari itu, capaian-capaiannya apa hari itu, ya kegagalannya apa saja hari itu. Ya. Hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi seperti ini contohnya. Lalu kemarin juga ada PR, selain kita membuat jurnal manual analog, kita juga membuat jurnal digital. Kita pakai platform WAG pribadi, yaitu WAG WhatsApp group yang isinya adalah kita sendiri. Ya caranya silakan lihat di YouTube, banyak ya. Ada yang kita juga udah bisa ya. Insyaallah ya. Kita masukkan 2 nomor minimal untuk membuat satu grup WA. Nanti setelah jadi nomor yang selain kita itu kita kick aja keluar. Jadi kita pinjem nomor. Ya, nanti kita baru namakan jurnal Ramadan tertata 1440 Hijriah. Insyaallah ini lumayan efektif ya untuk merekam dari mulai tulisan, gambar tidak bergerak ya, picture, lalu video, gambar bergerak, lalu audio juga bisa. Jadi ketika kita malas untuk menulis, kita bisa berbicara aja, nanti direkam di voice note yang ada. Oke, itu PR-nya ya kemarin. Lalu ada lagi tambahan toolnya ya, jadi diberikan toolnya, ada namanya grafik harian dan kalender bulanan. Ini grafik harian dan kalender bulanan. Silakan di print, PDF-nya udah dikirimkan, nanti kita akan kirim ulang lagi ke grup. Lalu sama pembolong kertas ya, pembolong kertas seperti ini ya, pembolong kertas ya seperti ini harganya 70 ribuan nih di Shopee ya, atau di Tokopedia. Ini bermanfaat banget untuk membuat bolongan kertas untuk keperluan binder note. Ya, jadi nanti kalau setelah dibolongi jadinya seperti ini. Ini cepat sekali ya. Ini memang khusus untuk buat loose leaf ya, kertas loose leaf custom ya, kita sendiri. Insya Allah kepake sampai tahunan, belasan tahun ya, Insya Allah. Nah ini seperti ini.
Lalu kita taruh di anastibu kita. Jadi dengan adanya bolongan ini kita bisa taruh di anastibu kita seperti ini. Lalu kita bisa lipat juga, ya lipat 2. Nah, lipat 2 sehingga pas banget nih ukurannya dengan ukuran di A5 ya, binder file. Ya, kita potong sedikit sebetulnya ujungnya ya, sekitar 1 sentian biar benar-benar ngepas ketika dilipat. Lalu di baliknya itu ada free space, bisa dimanfaatkan untuk catatan dan evaluasi tiap ronde atau etapa Ramadan. Jadi lihat nanti grafiknya naik apa turun, nanti di baliknya itu ada catatan dan evaluasi tiap ronde atau etapa Ramadan. Oke, terus kita perlakukan sama juga pada jurnal bulanan. Setelah dibolongin, kita taruh di binder file kita, di jurnal, di anastibu kita ya. Seperti ini. Nah, ini. Oh, ini double nih ya. Seperti ini. Lalu bisa kita lipat. Ya, kita lipat. Nah, kita lipat dan di dalamnya itu ada free space juga ya sebetulnya. Di baliknya itu ada free space juga, itu bisa kita buat untuk catatan planning Ramadan dan catatan Ramadan. Nah, ini seperti ini ya, yang udah dibagikan. Jadi ini diletakkan sebelum yang 30 lembar itu yang kita garis tengah itu kita letakkan di sini. Nah, ini cara pengisiannya adalah kita print, lalu satu kertas satu objek. Misal objeknya apa di sini? Misal objeknya our family ya. Jadi secara keseluruhan. Nanti ada lagi objeknya itu saya, atau objeknya itu misalnya istri. Objeknya itu misalnya anak pertama, anak kedua, tulis di sini tulis. Ada lagi objeknya itu misalnya apa? Lingkungan. Ada lagi objeknya apa ya? Itu suka-suka kita ya. Atau mungkin habit yang ingin kita bangun ya, kita bangun. Nah, ini ada warna-warna, ada warna kuning, ada setiap 5 hari ya, setiap 5 hari warnanya berbeda, itu menunjukkan ronde. Jadi kita kategorisasi, kita pecah Ramadan ini menjadi 6 ronde, 3 etape. 1 etape itu 2 ronde. Ya. Oke, kita lanjutkan di jurnal bulanan ya. Nah, ini di print satu objek satu lembar. Ya, suka-suka kita aja. Nah, di sini ada keterangan itu objek jurnaling kita apa ya. Mungkin diri kita atau anak atau siapa, tulis saja nama, atau our family ya, satu keluarga ya secara umum. Nanti lagi ada yang lainnya ya, satu lembar satu objek ya, satu lembar satu objek. Apa yang mau kita lakukan atau agenda apa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Terus ini adalah grafik harian vertikal, adalah jurnal akhir dari proses journaling kita. Nah, ini adalah hasil akhir dari journaling kita, itu berupa grafik harian. Ini masuk ke dalam catatan dan evaluasi harian. Ini adalah journaling paling minimalis ya. Dan itu paling gampang ya, hanya butuh waktu 2 detik, 1 detik bahkan, hanya menitikkan ya kotak yang ada, atau arsir dengan pulpen, dengan spidol, atau dengan yang lainnya. Jadi ini mulai dari tanggal 1, kita bahas nanti ya. Nah, tanggal berikutnya ada 3 kemungkinan bisa naik, turun, dan datar. Naik, turun, datar adalah penilaian pribadi tergantung jurnal kita sebelumnya. Kita sendirilah yang membuat ukuran. Nah, ini ada kaitannya dengan struktur anastibu ya, sebelumnya ya. Coba kita flashback lagi strukturnya. Nah, ini. Nah, struktur seperti ini. Kalau jurnal harian grafik harian itu kan masuknya ke sini nih.
Nah, ke sini ya. Catatan dan evaluasi harian. Catatan evaluasi harian. Nah, ini cara menilainya naik turun atau datarnya dari mana? Ya ini tergantung dari ini. Core journal kita. Berbanding lurus dengan core journal kita. Tergantung dari core journal kita. Tergantung dari core belief kita. Tergantung dari core belief kita. Nah, core belief itu hasil dari research. Baik sadar maupun tidak sadar. Ya. Dari hasil dari research. Core belief nih. Ya. Dan jadi core belief itu melahirkan vision, identity, mission, dan strategi. Sementara core belief sendiri lahir dari research. Jadi ini tergantung ya. Tergantung dari sini. Nah, pola ini juga sebetulnya ya, pola yang ini nih, PR hidup lifetime, 20 tahunan, 5 tahunan, bulan, sama to-do list, itu juga tergantung dari core belief kita juga. Bahkan kita melakukan journaling pun, itu juga tergantung dari core belief kita. Kita melakukan atau tidak melakukan journaling pun, tergantung dari core belief kita, tergantung dari mental kita, mental set kita ya, atau mindset kita. Ya, mindset kita. Nah, sama dengan ini, ya, jurnal tematik juga tergantung dari core jurnal kita, tergantung dari core belief kita. Ini kan sebetulnya penjabaran dari core belief kita ini. Yang ini nih. Ya, ini kan penjabaran dari core belief kita. Ya, tiap orang akan berbeda. Makanya core beliefnya. Makanya jurnal tematiknya pun akan berbeda. Ini juga sebetulnya bagian dari core belief juga nih, tergantung dari core belief. Ini juga nih, ya. Jadi will of life kita itu pun tergantung dari core belief kita. Dan core belief itu tergantung dari riset kita. Dan core belief itu melahirkan visi, misi, identity, dan strategi. Oke, kita balik ke jurnal grafik harian Ramadan ya. Jadi naik turun datar adalah penilaian pribadi, tergantung jurnal kita sebelumnya, tergantung core jurnal kita, atau lebih spesifik lagi tergantung core belief kita. Kita sendirilah yang membuat ukuran dan kita sendiri yang menilai naik atau turun atau datar. Nah, kemampuan audit kita itu sebetulnya berbanding lurus dengan kematangan dan jam-jam terbang journaling kita, atau bisa disebut mata batin ya, insting kita. Kita bisa menilai secara cepat kalau misalnya jam terbang journaling kita itu, ilmu yang tentang journaling itu sudah dalam dan jam terbangnya juga tinggi, udah sering. Nah, makanya diharapkan teman-teman bisa terus konsisten melakukan journaling ya. Kalau tidak bisa tiap hari, tiap pekan, nanti dari tiap pekan ada tiap bulan, dari tiap bulan ada tiap tahun. Nah, ini keterangannya ya. Jadi Ramadan itu dibagi menjadi 3 etape. Ada etape 1, etape 2, etape 3. Masing-masing etape ada 10 hari. Ya, ada 10 hari. Masing-masing etape ada 10 hari. Nah, ini 10 hari. 10 hari ya. Nah, lalu kita diskretkan lagi, kita breakdown lagi ya, kita pecah lagi. Jadi 5 hari. Ini 5, ini 5. Ini ada 5. Nah, nanti setiap 5 hari minimal kita bikin pit stop ya. Kita berhenti sejenak ya, time up untuk melakukan journaling. Kita jadi melakukan journaling itu setiap ronde. Ronde 1 journaling, masuk ronde 2 journaling, ronde 3, ronde 4 sampai ronde 6. Sehingga kita selalu
ihtisaban ya. Istilah ihtisaban selama bulan Ramadan dari mulai ronde pertama sampai ronde terakhir. Etapa pertama, etapa kedua sampai etapa ketiga. Kita selalu review dan review. Lalu seperti ini cara pengisiannya. Misalnya rekan-rekan ya, kita lanjutkan. Jadi diisi dulu ya di sini hidupku bulan keberapa, lalu sisa hidupku kira-kira berapa bulan ya, mungkin kita punya prediksi khusus tentang diri kita. Lalu kita isi hari pertama Ramadan. Kalau misalnya hari pertama itu sesuai dengan target ya, artinya kita nggak kecolongan start lah ya. Kita emang benar-benar siap dari hari pertama, kita injek gas ya. Hari pertama udah banyak capaiannya, berarti hari pertama kita tuh positif. Kita bisa arsir di sini. Arsir di sini positif ya. Tapi kalau misalnya ternyata hari pertama aja udah gagal, ya kita taruhnya di sini, jangan di atas sini ya, di bawah 1 ya. Oke, seperti ini ya. Ini lupa dijelasin nih, ini ada tanggal ya. Jadi tanggal di atas itu mengacunya pada Maret. Ini Maret ya. Ini Maret. Nah, ini yang bawah ini Ramadan. Nah, kita ulangi lagi. Kalau misalnya ternyata hari pertama kita udah oke, karena kita udah prepare sebelumnya gitu ya, kita masukkan di sini. Tapi kalau misalnya kita hari pertama udah hancur, berantakan Ramadan kita taruh di sini. Ya. Kita taruh di sini. Ya. Misalnya kita di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, selesai sudah. Nah, di sini ada track nih. Ya, ada track ya. Ada track warna biru ya, tuh warna biru. Nah, ini kalau misalnya Ramadan kita bagus nih, kualitasnya naik terus dari hari pertama sampai hari ke terakhir ya, 29 atau 30, maka insya Allah kita mendapatkan piala ya, Lailatul Qadar. LQ itu Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Itu filosofinya ya. Filosofinya kenapa dibuat track seperti itu, agar kita tahu ya target kita ada di sini di Lailatul Qadar. Tapi kalau misalnya ternyata hari pertama itu udah turun, waduh, ini bahaya makanya. Ya susah nih untuk mendapatkan hari kedua naik. Ini nggak akan sampai sini. Paling sampai sini ya. Tuh, nggak dapat Lailatul Qadar. Makanya harus waspada ketika kita turun, kita harus evaluasi besar-besaran dan kita harus menyelesaikan PR-PR itu sesegera mungkin biar hari kita berikutnya itu bisa naik dan kita bisa stabil lagi. Kita harus balas gitu ya. Kita harus tebus ya kesalahan-kesalahan kita. Makanya perlu persiapan sebetulnya di bulan Ramadan. Kenapa kita butuh persiapan yang matang? Ya karena memang tantangannya seperti ini. Ya grafik harian kita itu harus stabil ya. Dari mulai hari pertama ya. Dari mulai hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 terus stabil.
Wah, ini mempertahankan ini pengalaman saya sulitnya minta ampun. Saya sendiri masih yazid wa yangkus ya. Kadang satu hari naik, kadang satu hari turun. Ya, kita harus benar-benar terampil nih, ihtisaban, berstrategi, kalkulatif ya. Journalingnya harus benar-benar matang, harus benar-benar kuat nih. Kalau misalnya mau seperti ini. Karena tantangannya banyak banget ya. Tantangan, halangan, rintangannya, jebakannya itu talbis syaitan itu banyak banget yang membuat diri kita tuh jadi turun. Ya ini kalau misalnya grafiknya naik seperti ini, insya Allah nih dapat Lailatul Qadar. Dan perjuangan kita insya Allah ya. Kalau saya sendiri punya mimpi di Ramadan itu bisa, Allah alam ya, mudah-mudahan aja bisa berjournaling bersama malaikat. Entah itu suasananya seperti apa ya Allah alam. Saya berdoa mudah-mudahan malaikat bisa menemani kita ketika kita journaling malam, tahajud dan journaling malam. Ya, seperti ini. Nah, ini tadi udah dibahas ya. Ada apa? Etape 1, etape 2 ya. Dibahas. Ada etape 1, etape 2, etape 3, lalu dibagi lagi jadi ronde 1, ronde 2. Ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki hari ke-6. Berarti ronde 1 udah selesai. Kita evaluasi selama 1 ronde plus minus puasa kita seperti apa. Ya lagi-lagi tergantung core belief kita. Makanya kita harus banyak-banyak mencari core belief, melakukan banyak riset ya, sehingga bisa menghasilkan atau mendapatkan core belief yang valid ya, yang benar. Dan itu kita jadikan sebagai acuan untuk menilai diri kita. Di ronde 1, lalu ronde 2 masuk ya. Insyaallah kita udah mulai masuk ronde 2. Dan terus seperti ini sampai puncaknya di sini. Nah, puncaknya di 10 hari terakhir, yaitu ronde 5 dan ronde 6. Ya, jangan sampai kita udah bagus-bagus gitu ya. Udah bagus-bagus. Naik terus nih. Naik. Ya, kita naik terus. Naik seperti ini, naik. Tiba-tiba turun. Nah, ini sedih banget ini. Ini sedihnya minta ampun ya. Naik tiba-tiba turun. Ya, macam-macam grafik, tiap orang tuh macam-macam. Lagi-lagi semuanya tergantung dari core belief kita. Ada yang naik turun, ada lagi itu beda-beda ya. Ada lagi mungkin naiknya lumayan nih, 5 hari naik, terus turunnya 5 hari, naik lagi, turun lagi, naik, turun gitu. Wah, ini labil namanya ya, labil. Nah, itu perlu dievaluasi, perlu dicek ya, didiagnosa kira-kira apa ada masalah apa gitu kan. Itu. Nah, ini contoh dari grafik harian saya ya, lumayan dari hari pertama sampai hari keempat naik ya, sampai sekarang hari ini hari kelima belum diisi. Insyaallah malam ini akan ngisi, kita evaluasi. Ronde pertama kita evaluasi ya. Lagi-lagi tiap orang beda-beda ya, tiap orang punya core belief beda-beda ya, dan kita menilai diri kita sendiri, bukan orang lain dalam konteks journaling ini ya. Sekian seperti itu untuk PR yang pernah ditugasi sebelumnya penjelasannya ya. Lagi-lagi ada hadis mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan iman dan ihtisaban, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya ya. Jadi sukses Ramadan itu iman plus ihtisaban. Ihtisaban itu journaling esensinya. Jadi iman plus journaling. Insya Allah kita akan mendapatkan
sukses Ramadan, dan kita akan menjadi alumni Ramadan yang berkualitas. Nah, journaling adalah awal segalanya. Awal semua ilmu berawal dari journaling. Sekian, terima kasih atas rekan-rekan yang mau menyimak video ini dari awal ya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.